Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwulansari dengan NIM 231922026. Di sini saya akan menjelaskan makalah perencanaan instalasi listrik rumah pada mata kuliah Teknik Instalasi dan Penerangan Listrik dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wahyu Pratama, STMT. Pada bab 1, bagian pendahuluan, di sini terdapat latar belakang di mana energi listrik ini merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjang berbagai aktivitas. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap energi listrik, diperlukanlah suatu sistem instalasi yang dirancang dengan matang. Instalasi listrik yang tidak dirancang dengan matang akan berisiko menimbulkan kegagalan sistem hingga kebakaran. Oleh karena itu, setiap perencanaan instalasi listrik harus dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada standar keselamatan yang berlaku, yaitu PUIL 2011 yang telah ditetapkan SNI. Perencanaan instalasi listrik yang komprehensif mencakup beberapa aspek krusial, mulai dari pembuatan dana instalasi hingga pembuatan diagram garis tunggal dan diagram pengawatan. Dalam makalah ini dilakukan perancangan instalasi listrik rumah tinggal yang mencakup transformasi sketsa denah menjadi jalur pemipaan yang terukur, visualisasi diagram pengawatan, serta pembagian grup beban pada diagram garis tunggal. Selain itu, dilakukan pula rincian beban terpasang dan pemilihan komponen. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah dan tujuan penulisan. Kemudian pada bab kedua, bagian pembahasan. Yang pertama, perencanaan tata letak komponen dan sistem pemipaan. Yang pertama, ini penempatan komponen listrik, titik beban, dan kendali dalam perencanaan. Di sini menggunakan beberapa komponen, yaitu titik cahaya atau lampu, kemudian saklar dan stop kontak atau kotak kontak. Di sini terdapat gambar sketsa denah rumah saya, di mana di sini terdapat 3 buah kamar tidur, teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, garasi, dapur, kamar mandi. Kemudian, perencanaan sistem pemipaan. Ini terdapat jalur pipa dan beberapa titik lampu. Kemudian, pada bagian kedua, diagram pengawatan dan diagram garis tunggal. Setelah kita melakukan pemipaan yang telah ditentukan, selanjutnya kita merancang sistem pengkabelan dan distribusi daya. Di sini terdapat diagram pengawatan dengan 10 buah titik lampu dan 7 buah stop kontak atau kotak kontak. Kemudian diagram garis tunggal, di sini juga terdapat 2 buah uh, grup pembagian. Kemudian bagian ketiga, rincian beban terpasang. Di sini terdapat tabel rincian beban terpasang yang digunakan pada rumah saya. Yang pertama, pada grup pertama, di sini menggunakan 5 buah lampu dengan total eh, tegangan 240 volt ampere dan banyak kotak kontak sebanyak 3 buah dan jumlah daya kotak kontak sebesar 300 volt ampere dan kemudian dijumlahkan menjadi 540 volt ampere, kemudian dibagi dengan tegangan rumah yaitu 220 volt sehingga menghasilkan 2,45 ampere, atau di sini kita bulatkan ke atas menjadi MCB 4 ampere. Kemudian pada grup kedua, di sini juga terdapat 5 buah lampu dengan total tegangan 240 volt ampere dan kotak-kontak sebesar 500 volt ampere. Kemudian di sini kita peroleh arusnya 3,36 ampere dengan menggunakan MCB 4 ampere. Kemudian bagian keempat, pemilihan komponen dan bahan. Setelah melakukan analisis terhadap denah, jalur pemipaan, serta rincian beban terpasang tadi, selanjutnya kita menentukan spesifikasi material yang akan digunakan sesuai dengan PUIL 2011. Di sini terdapat eh, tabel
beban yang kita tabel komponen yang kita gunakan, terdapat 16 buah, dapat kita lihat pada tabel ini. Kemudian yang terakhir itu bagian bab 3, bagian penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perencanaan dan pembahasan mengenai instalasi listrik rumah tinggal, yang telah direncanakan tadi, maka kita dapat menguraikan beberapa titik kesimpulan. Yang pertama, perencanaan tata letak. Di sini kita menggunakan penempatan 9 titik lampu dan 5 kotak-kotak yang telah disesuaikan dengan fungsi estetika dan ergonomi setiap ruangan. Gunanya untuk memastikan distribusi cahaya yang merata serta kemudahan akses daya listrik bagi penghuni. Kemudian yang kedua, sistem distribusi dan proteksi. Pembagian beban ke dalam dua grup ini menggunakan MCB 4 ampere terbukti efektif untuk menjaga keandalan sistem. Dengan pembagian ini, jika terjadi gangguan hubung singkat atau beban lebih pada salah satu grup, maka area yang dilayani grup lainnya tidak akan mengalami pemadaman total. Kemudian yang ketiga, analisis beban. Total beban terpasang sebesar 1080 volt ampere masih berada dalam batas aman untuk kapasitas daya langganan 1300 volt ampere. Kemudian perhitungan arus nominal yang berkisar antara 2,09 ampere hingga 2,18 ampere per grup menunjukkan bahwa penggunaan MCB 4 ampere dan kabel NYA 2,5 sudah sangat memadai dan sesuai dengan standar PUIL 2011. Kemudian yang keempat, kualitas material. Pemilihan komponen seperti pipa PVC High Impact, less dop, dan kotak sambung TIDOS memberikan perlindungan mekanis yang optimal bagi penghantar sehingga meminimalisir risiko kegagalan isolasi yang dapat memicu kebakaran. Kemudian yang kedua, saran. Untuk meningkatkan kualitas dan keamanan instalasi di masa yang akan mendatang, disarankan beberapa hal. Yang pertama, pemasangan fisik. Pastikan setiap sambung kabel itu dilakukan dengan metode puntir yang kuat dan ditutup dengan lasdop berkualitas di dalam kotak sambung agar tidak terjadi percikan api akibat sambungan kendor. Yang kedua, sistem pembumian. Sangat disarankan untuk memastikan elektroda pembumian tertanam cukup dalam hingga mencapai titik basah tanah, guna menjamin arus bocor dan dapat dialirkan ke bumi secara sempurna demi keselamatan pengguna. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan berkala. Lakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi isolasi kabel dan kekencangan baut-baut pada terminal MCB maupun stop kontak, terutama setelah instalasi beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.